kali ini kita kembali lagi. Saya Justin Vidi bakalan ngajakin beberapa orang kali ini. Biasanya kan one on one nih. Saya kedatangan tamu 2 orang sekaligus. Gila. Hihi, ada 2 cowok sekaligus ya. Di episode ke-7 76 Rider Podcast kali ini tuh cukup spesial. 2 orang ini ya datang jauh-jauh ya. Mereka ini adalah 76 Rider MX Squad. Udah bisa nebak belum sih mereka siapa? Mereka adalah Jing Jing Jing, ada Agarian Syah dan juga M Zulmi. Hai, apa kabar? Iya. 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 Misalnya sama Zulmi seperti itu. Iya. Gimiknya kita gini. Iya. Bagus. Udah siap. Jadi kalau misalnya ditanya apa kabar, gitu langsung harus ngeliat-liatan dulu ya. Oke deh, aku lihat-liatan sama siapa nih, gitu ya. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah kabarnya baik ya. Baik ya. Baik. Jadi perjalanan lancar ya di sini ya. Jalanan lancar dan menyenangkan. Oke. Jam berapa tadi? Mungkin jam 6, sekitar jam 6 pagi. Gila, sekarang udah jam 4 sore loh guys. Enggak ada yang bohong. Oke, so far semuanya lancar ya buat kegiatan-kegiatan aktivitas sehat semuanya ya. Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Oke, nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol santai ya. Jangan lupa kalau mau lihat nanti ya ada di YouTube channelnya 76 Riders. Dulu kita pernah ngobrol juga ya di podcast ini kan. Pernah. Sama Agarian Syah, cuman kali ini kita ketemu nyata. Wah, langsung face to face gitu ya. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol sama Aga dan juga Zulmi. Yang pertama aku pengen tahu banget nih tentang profesi kalian ini kan pasti nggak ada yang sempurna gitu ya. Namanya juga practice make perfect. Bener nggak sih? Apa sih kesalahan-kesalahan yang sering banget dilakukan oleh rider pemula? Pasti kalian dulu berawal dari pemula dong, nggak mungkin langsung tiba-tiba keren kayak gini gitu kan? Iya. Dan gimana cara menghindari kesalahan-kesalahan tersebut, meminimalisasi lah ya? Iya, bagus. Bagus banget. Oke, Zulmi dulu. Dari rider pemula ya tadi. Mungkin kalau biasanya itu rider pemula ini kesalahannya dari teknik atau skill mengendarai motor trailnya. Jadi biasanya mereka itu terlalu menyepelekan, jadi asal ngegas motor. Nah itu bisa berakibat fatal karena mereka bisa terjatuh apabila asal ngegas motor. Jadi yang pastinya kita harus mungkin setidaknya mencari mentor atau berlatih bersama dengan senior-senior lainnya, dan kita harus melihat bagaimana cara senior-senior berlatih, dan mungkin bisa juga kita bertanya ke mentor kita cara menunggangi motor trail yang benar, seperti mungkin dari dasar untuk pemula, mungkin dari cara menjepit motor trail dan posisi tangan yang benar, dan juga bukaan gas yang benar. Jadi yang pastinya itu semua sangat penting untuk rider pemula agar tidak mudah terjatuh pada saat berlatih maupun mengikuti perlombaan. I see. Berarti kesalahan yang paling sering tidak bentuk kalau awal itu adalah ngegas ya? Iya. Emang sih, ngegas tuh paling gampang ya? Paling gampang dan Ngegas. paling disepelekan. Iya, Jadi, bener. nggak bisa asal ngegas. Oke. Itu dari Zulmi. Kalau dari Aga gimana? Sama sih. Enak ya? Itu jawab. Tapi kalau menurut kamu juga ngegas tuh paling fatal. Kalau aku sih yang pertama emosi ya, karena rider pemula itu dia cuma mengandalkan nafsu, emosi, dan dia lupa untuk teori. Karena kan kalau pemula, namanya pemula pasti teori, jam terbangnya kurang. Jadi mereka yang akibat fatalnya sering jatuh insiden itu karena dia lupa untuk teori. Jadi mereka asal gas seperti yang dikatakan Zulmi. Jadi tanpa didasari teori, akhirnya dia out of control kan. Jadi misalnya kemampuannya berkendara 50 tapi dia memaksakan 70 kecepatannya. Jadi itu pasti resiko jatuh. Kemudian kesalahan-kesalahan lainnya mungkin dia belum ada program untuk latihan. Biasanya cuma asal hadir, asal seneng-seneng lah. Mungkin kan
Ada yang awalnya itu pasti mereka itu eh, terjun itu nggak langsung pengen profesional, cuma ada yang berdasarkan ikut-ikutan, ngegeng lah gitu. Wow, pengen Keren nih. keren-kerenan sok-sok jadi pembalap ikut-ikutan. Jadi mereka datang latihan juga nggak rutin, nggak ada program, itu yang menurut saya kesalahan yang cukup fatal juga gitu. Berarti memang harus dalam bimbingan yang benar-benar paham ya, mentoring ya. Ya setidaknya meskipun kita nggak ada mentor mungkin, tapi kita usahakan kita masuk di komunitas yang betul, yang dia juga berkompeten, yang benar-benar intens di dunia itu gitu kan. Oke. Kalau ngomongin tentang mentoring, menurut kalian seberapa penting sih mentoring itu dalam apa ya, membangun skill lah ya? Iya. Oke. Siapa dulu Mentoring berarti. Kalau mentoring ini yang pastinya sangat penting, apalagi untuk rider pemula yang ingin menjadi rider profesional, yang pastinya skill-skill dan juga teori-teori itu bisa kita dapatkan pada saat kita mempunyai mentor atau senior yang lebih jago dari kita. Jadi kita bisa mungkin bertanya atau dilatih. Biasanya itu kalau untuk rider pemula biasanya lebih memperbanyak untuk latihan point training. Jadi mungkin lebih memfokuskan di satu titik, seperti fokus pada skill untuk berbelok atau cornering. Di situ yang pastinya mentor ini tugasnya untuk mengasah skill pembalap tersebut agar lebih maksimal pada saat melewati cornering tersebut. Jadi biar terarah ya, lebih terarah ya, gitu ya. Agak. Kalau aku sih penting banget. Jadi sebenarnya kita bisa belajar tanpa mentor itu bisa, tapi prosesnya pasti jauh lebih lama daripada kalau kita pakai mentor. Kalau kita pakai mentor, kita punya guru, itu bisa memangkas waktu kita untuk bisa menjadi lebih profesional itu. Yang tadinya kalau kita otodidak, kita baru bisa mencapai 1 tahun untuk salah satu trik, tapi kalau kita ada mentor, ada guru, itu jauh lebih cepat, dan kita juga bisa meminimalisir resiko. Kalau kita nggak ada mentor kan, kita salah-salan belok, latihan jumping salah-salan kan. Tapi kalau ada mentor, kamu jangan gunakan seperti ini biar nggak jatuh. Jadi kita belajar juga minimal resiko dengan adanya guru. Karena ibaratnya mentor itu sebagai kaca kita kan. Karena kita nggak bisa lihat diri kita sendiri gitu. Jadi itu yang menjadi tolak ukur kita, feedback kita biar lebih dapat progres yang lebih bagus gitu. Sekarang tentang rider senior, seberapa penting peran dari rider senior untuk para junior-juniornya? Ya pasti penting banget, karena di sini kalau di era tahun 2000-an awal itu atau bahkan 90-an itu rider senior itu jarang mau berbagi dengan juniornya. Oh iya. Iya, beda dengan era-era sekarang itu. Pembalap itu sudah terbuka, udah mau berbagi ilmu gitu. Kalau di tahun-tahun 2000-an ke bawah itu pasti rider senior tuh nggak mau, pelit ilmu lah, karena mereka nggak mau tersaingi gitu. Tapi dengan era yang sekarang itu, sekarang udah banyak rider senior yang membuka sekolah balap, itu membuat generasi muda itu lebih terangsang lah. Banyak akhirnya yang tadinya nggak ada sekolah balap, sekarang ada sekolah balap, jadinya ada orang yang anaknya ingin belajar, akhirnya ada fasilitas dan akhirnya bisa untuk masuk di sana. Kemudian progresnya juga lebih terarah kan program-programnya, karena mereka udah mulai ada sekolah balap tersebut. Jadi kalau sekarang sih persaingan lebih sehat, kita nggak takut untuk berbagi ilmu, jadi sekarang bisa lebih kompetitif gitu. Jadi perannya penting juga ya, selain mentoring, dari ini juga ya, dari rider senior tuh juga penting juga ya. Penting banget ya. Oke, ada nggak sih strategi kalian nih untuk membantu rider junior untuk memahami kondisi-kondisi yang terjadi ketika balapan gitu? Kalau itu kita kan kondisional ya, karena ini perlu pendampingan juga, karena di rider junior itu yang susah itu kita melihat moodnya, mentalnya masing-masing. Karena di setiap pembalap itu ketika latihan sama balap itu mentalnya beda.
Ada yang waktu latihan itu kenceng banget, tapi tiba-tiba dia waktu di kompetisi dia down. Jadi yang tugas kita sebagai mentor senior itu membimbing rider-rider junior atau yang di bawah itu mensupport mentalnya gitu kan. Karena yang susah emang di awal-awal pemula itu mentalnya yang sering ngedrop. Saya sendiri dulu waktu awal balap itu ya gitu, minder lihat tim-tim lain, tim-tim besar itu datang minder duluan, akhirnya udah merasa kalah dulu sebelum bertanding. Itu pasti mengalami seperti itu. Jadi yang susah adalah meningkatkan moodnya mereka, mentalnya mereka, gimana kita mengarahkan tetap fokus. Jadi mental itu penting banget ya. Penting banget. Yang pertama concern itu yang dibangun adalah harus mentalnya dulu. Mental dulu. Karena sejauh apapun fisik kita, sebagus apapun fisik kita, teori kita yang udah didapat, waktu bertanding mental kita kalah, semua udah hilang. Hilang ya, benar juga ya. Meskipun kita nggak pernah fisik, tapi kalau mental kita tiba-tiba bagus, ya kita nggak merasa capek, ibaratnya gitu sih. I see. Zulmi gimana? Kalau menurut kamu strategi yang penting untuk rider junior? Latihannya mungkin latihannya lebih harus latihan bareng. Biasanya rider senior ini membimbing juniornya ini di waktu latihan bareng ini. Jadi kita lebih ke latihan bersama itu agar mental ini kan, karena kan kalau kita latihan bersama itu kan yang pasti kan mentalnya itu seperti waktu balap. Karena kita rame-rame, nggak sendiri, kita rame-rame, yang pastinya jiwa mereka itu pengen menang, pasti ada pengen menangnya, dan disitulah mental para junior ini pasti terasa. Dan pada saat balapan yang pasti mereka udah terbiasa dengan atmosfer itu. Jadi yang pastinya mereka nggak akan down lagi, dan juga nggak akan merasa takut apabila lebih banyak melakukan latihan bersama, apalagi dengan senior-seniornya. Jadi memang harus dibangun mental kompetitif. Dan ini nggak sih, kalau kalian ya ke rider junior itu kalah nggak apa-apa atau memang harus menang? Mental yang dibangun? Kalau emang buat pemula sih kita belum menargetkan menang, tapi menargetkan dia finish dulu ibaratnya, mampu finish. Kemudian kalau dia udah memasuki periode di mana dia bisa bertarung di 10 besar, baru kita targetkan. Jadi kita nggak langsung menargetkan menang sih, kita harus tahu kemampuan dia sebatas apa. Bisa masuk final udah bagus, kemudian di beberapa race ke depan targetnya 10 besar, targetnya 5 besar. Jadi kita step by step. Itu biar mereka nggak cepet down. Kalau kita dia baru main langsung kita targetkan, langsung kita targetkan untuk podium, itu takutnya kan, apalagi anak kecil. Kalau anak kecil kita terlalu pressure, pasti ketika nggak nyampe di targetnya dia down, dia nggak mau main lagi, itu yang lebih berat lagi buat kita. Yang penting apalagi buat anak-anak kecil itu membuat mereka nyaman dulu di dunia ini gitu kan. Karena anak-anak kecil kan beratnya masih main-main, ya itu yang susah sih. Iya, setuju. Oke, sekarang pertanyaannya buat Zulmi. Menurut kamu mentoring seperti apa sih yang kira-kira dibutuhkan oleh atlet junior supaya mereka ini bisa semakin berkembang? Kalau mentoring untuk atlet junior mungkin dari mental itu tadi. Jadi karena atlet junior ini yang pasti kalau skillnya kita bisa mungkin mengasah sedikit demi sedikit, tetapi kalau mentalnya ini yang benar-benar harus kita asah. Jadi karena pembalap junior ini yang pastinya mereka saat bertanding itu lebih mudah down. Nah, jadi yang pastinya mental ini sangat penting untuk para rider-rider junior ini. Jadi kalau untuk skill sendiri juga cukup penting. Kita melakukan seperti yang pertama tadi, mungkin lebih memperbanyak poin training atau memperbanyak latihan bersama. Jadi rider junior ini bisa melihat bagaimana cara senior ini berlatih. Jadi mereka sedikit banyak yang pastinya bisa mengetahui skill para senior ini pada saat berlatih dan juga bertanding. Oke, jadi kalau baru itu pasti mentalnya lebih labil lah ya, bagaimana biar lebih settle aja gitu kan. Bisa diceritain gak sih gimana pertama kali dimentorin sama seorang atlet senior juga? Ya kan, pasti semua butuh influence dari atlet senior gitu kan.
Apa yang kamu pelajarin dan gimana pengalaman dari seorang Aga Riansyah waktu dulu awal-awal? Saya itu kan 2006 ya, baru terjun di dunia motor cross ini. Itu sampai 2008 itu saya nggak pakai mentor. Oke, Jadi iya ikut-ikutan itu tadi, seperti asal ngumpul di bengkel, ada latihan ya pokoknya ikut-ikut aja, gaya-gayaan lah lebih ke situ. Cuma ketika 2008 awal itu saya dibelikan motor special engine yang khusus balap oleh orang tua. Kemudian saya tetap dengan ritme yang geng-gengan tadi kan, asal ikut latihan asal ngegas juga nggak dulu? Iya pasti. Asal ngegas ya. Tapi kok nggak ada progres itu kan. Akhirnya dari situlah saya mulai kayaknya perlu mentor nih di sini. Karena di kota saya sendiri di Pasuruan itu nggak ada senior yang benar-benar berkompeten fokus di dunia motocross. Jadi akhirnya saya cari informasi di mana sekolah balap ini ada di Jawa Timur. Waktu itu akhirnya saya memutuskan untuk di Kediri. Makanya dari 2008 itu saya memutuskan untuk training di Kediri di Nubro Motocross Training. Itu langkah awal saya yang saya akhirnya sampai bisa di titik ini sekarang kan. Kalau saya nggak mengambil keputusan untuk keluar dari Pasuruan mungkin ya cuma apa ya? Ya gitu-gitu aja. Nggak ada progres karena ternyata udah masuk di training di motocross itu, di sana ada program dan circle-nya itu mereka benar-benar berkompetisi gitu. Semua kejuaraan mulai dari tingkat lokal, tingkat regional sampai nasional itu diikutin. Jadi saya mau nggak mau harus ikut gitu, meskipun masih pemula, masih belajaran itu saya harus ikut karena dengan itu kita menambah jam terbang, menguatkan mental, kemudian banyak lah hal-hal yang didapat latihan juga. Iya pasti latihan ya. Latihan tiap seminggu 4 kali. Tapi waktu itu kan 2008 itu saya masih sekolah di Pasuruan. Jadi saya ikutnya weekend aja ke Kediri. Weekend aja. Jadi perlu perjuangan juga dulu. Niatnya besar juga ya. Harus diperlukan niat dong kalau kayak gitu pastinya. Iya niat, karena itu pun saya tiap weekend itu bolak-balik naik bus. Karena ya untuk di dunia motocross ini kan mahal. Biaya operasional tiap latihan kita mahal. Jadi karena orang tua ya cukup lah, nggak ya pas-pasan lah kalau kita. Jadi akhirnya saya berangkat sendiri tiap minggunya. Motor udah saya taruh di Kediri, saya tinggal berangkat orang aja gitu. Tiap minggu gitu. Jadi perlu effort. Pertama kali dimentorin sama siapa? Dipegang banget yang akhirnya kayaknya aku harus jadi kayak gini nih. Itu pertama kali ya sampai sekarang itu sama Mas Nugro. Jadi Tribun Nugro itu dulu pernah 2006 itu pertama kali saya ikut balap 2006 itu di Pasuruan itu, dan beliaunya juga juaranya juga sih itu juara satunya. Jadi wah keren juga orang ini. Akhirnya ternyata dia juga buka sekolah balap, akhirnya ya saya ikut sekolah balapnya gitu. Oke, berarti itu ya awalnya seorang Aga Riansyah ya. Butuh perjuangan juga ternyata riders. Jadi jangan males-malesan kalau pengen jadi kayak mereka ya kan. Dan kalau menurut kalian nih ya, untuk program latihan off bike yang pas banget buat meningkatkan skill gitu, skill dari atlet pemula itu apa aja? Boleh nggak sih di-share? Zulmi dulu deh. Ya mungkin lebih memperbanyak untuk latihan fisik. Nah, untuk latihan fisik selain itu juga biasanya kita melakukan latihan untuk refleks ya. Karena refleks ini sangat penting di dunia motocross ini. Jadi yang pastinya latihan refleks ini biasanya kita lakukan hampir setiap hari. Nah, itu gimana tuh latihan refleks? Latihan refleks biasanya menggunakan cone. Cone, jadi cone kita jadi respon banget. Iya. Jadi agresif kita. Jadi lari dengan manuver-manuver sirkuit gitu. Lari. Lari. Terus? Ya kayak kun-kun kecil gitu. Jadi kita bikin manuver. Ya itu bikinan sendiri sih. Dan juga. Oh itu bisa melatih refleks kayak gitu? Iya. Atau ada juga. Kirain kalau melatih refleks itu ada yang lempar apa, tangkap atau apa refleks? Itu ada juga. Ada juga. Biasanya gitu respon. juga. Itu fokus, lebih ke fokus sebenarnya. Kalau Mas Aga?
Saya itu jujur pembalap yang malas latihan fisik sebenarnya. Jadi dari semua ini yang latihan fisik saya paling malas. Ya bukan paling malas tapi Emang harusnya kalau atlet normal itu apa latihan fisiknya? ya tetap fisik. Lari, basicnya Lari, terus ya mungkin push up, cardio. kalau Mas Aga ngapain aja? Cuma latihan motor aja. Saya fisik itu kalau lagi pingin. Mood ya, by mood ya. Itu pun Diperbolehkan nggak kayak gini nih? nggak boleh lah. Nggak boleh dong. Tapi kamu bisa melewati itu ya? Senior. Enggak. Nggak usah diomongin lagi senior. Enggak, tapi ya emang harus sih, cuma berat. Apa yang bikin berat? Capek soalnya kan fisik itu capek. Iya dong. Males capek. Ini tolong tuh nggak ada yang mau, Males capek. nggak ada yang berani malahin Enggak. senior ya. Iya fisiknya itu lari sih, basicnya lari. Cuma kan karena saya kan kaki lutut 2 itu udah cedera semua, jadi nggak bisa pakai lari. Oh gitu. Oke, yang kali ini aku pengen nanya tentang cara yang tepat buat adaptasi nih. Apalagi kan kalau awal-awal tuh kan pasti butuh adaptasi banget ya buat rider junior gitu kan untuk terjun di dunia balap gitu kan. Ada nggak strategi yang udah disusun gitu yang terjadi ketika terjun ke track yang tidak terduga nantinya? Kalau adaptasi ini bagian dari skill masing-masing rider ya. Kalau saya sih yang saya alami ketika kita nggak bisa beradaptasi di salah satu track, kemudian kita masih merasa nggak nyaman, berarti kan kita belum bisa beradaptasi kan. Itu ya udah jangan maksa. Kita nikmatin aja. Jangan maksa. Meskipun di salah satu track kita merasa nggak enak, pengen kenceng tapi nggak enak, masih salah, jatuh gitu, malah kita nyantai aja udah. Nggak usah forsir. Nanti kita ngikutin beberapa rider yang lebih kenceng dari kita misalnya atau selevel menurut kita, kita ngikutin jalurnya, nanti pasti kita bisa dapat ritme dari mereka juga gitu. Mencari kenyamanan dulu berarti ya? Iya. Kenyamanan setiap rider itu kan beda-beda soalnya. Betul. Nyaman dengan lintasan, dengan motor kita, dengan kondisi cuaca saat itu juga. Kalau Zulmi gimana? Kalau aku mungkin adaptasi untuk motornya ya. Mungkin biasanya itu kan kita mempunyai setting masing-masing pada setiap track yang berbeda-beda. Jadi mungkin mulai dari settingan shock, settingan mesin, dan juga settingan setir itu sangat berpengaruh pada setiap track yang berbeda. Jadi yang pastinya rider di sini biasanya setiap datang ke sirkuit itu kita langsung walking track ya, walking track untuk melihat bagaimana kondisi sirkuit ini dan kita bisa mengangan-angan settingan yang cocok atau pas untuk sirkuit ini itu bagaimana. Kalau untuk apa ya kejadian yang tak terduga, tidak terduga di track itu ada strategi khusus nggak sih? Soal di setting kayak gitu ternyata ada yang tidak terduga gitu di track. Ya kembali lagi dinikmatin aja dulu. Mungkin kita bisa dan jangan panik ya? Iya, jangan panik dan mungkin bisa melihat rider-rider lainnya pada saat melewati handicap tersebut atau kita bertanya ke mentor kita atau ke senior-senior kita bagaimana cara mengatasi kesulitan tersebut. Nah, kalau tentang etika dan juga fair play di dalam berkompetisi, ada nggak sih yang harus diajarkan gitu ya ke atlet-atlet junior gitu kan? Karena yang namanya etika itu kan juga penting dan pasti ada dong. Iya. Apa tuh yang harus diajarin ke? Ya kalau yang diajarin yang pertama itu kalau kita mendahului bilang nyun sewu. Misi. Terus mau belok saya gitu. Serius? Enggak. Lucu sih kalau dibayangin. Iya. Kalau etika itu ya kayaknya sekarang udah punya apa etika yang bagus sih buat generasi sekarang karena tinggal kita mengatur mental anak-anak masing-masing karena ada yang dia mainnya licik atau kotor gitu kan. Jadi kalau etika bermaksud biasanya kalau yang licik kotor itu gimana sih? ya kita
cara take overnya agak kotor dengan agak nabrak atau motong jalur gitu kan. Tapi ya kalau dari saya sendiri sebagai seorang rider gitu kan, itu mengandalkan sih sebenarnya. Karena kan ibaratnya kalau kita mau mendahului dengan cara bersih nggak bisa ya dengan cara itu kan. Cuma ya wajar ada pro kontra, mereka yang merasa dirugikan pasti akan bersuara kan. Tapi kalau dari kita nggak bisa mau take over dengan cara baik-baik kan ya nggak bisa, susah kan. Jadi ya di dalam sirkuit itu masih wajar sih kayak gitu sebenarnya take over secara kotor apa. Cuma kan kembali lagi ke kita bagaimana kita mau ngambil cara yang A atau B tadi itu. Jadi kalau cara-cara kayak gitu sebenarnya ya sah-sah aja sebenarnya. Sah-sah aja, cuma kan yang efeknya mungkin ke kita itu akhirnya kalau kita sering-sering menggunakan trik itu, kita sering dicap sebagai pembalap yang main kotor. Itu nantinya berpengaruh dengan yang enggak berpengaruh dengan mindset para sponsor ke depannya kan. Kita juga harus menjaga brand image kita kan. Jadi bagaimana kita juga nge-brand diri kita biar ke depannya sponsor itu juga tetap melihat kita itu bersih gitu kan. Itu yang juga penting sih. Jangka panjang sih, masa depan itu ya. Kalau Zulmi gimana Zul? Karena di sirkuit itu nggak terlalu banyak aturan, jadi kita sebagai rider itu kalau salip menyalip itu ya terserah, mau asal salip atau mau nabrak, main tabrak-tabrakan juga nggak apa sebenarnya. Cuman tetap ada aturan yang tertulis, mungkin kita nabraknya nggak boleh ngete kalau bilangnya. Jadi apa tuh ngete itu cara lurus lah, nabrak lurus gini. Nah, nabrak lurus itu nggak boleh. Kalau kita nyalipnya mungkin kita motong jalurnya lawan itu masih diperbolehkan. Tapi, ngete ini berarti di sini motornya tabrak tuh jadi T gitu ya? Iya. Oke. Cuma kalau kita take over dari depannya, motong depannya gitu kan, itu masih toleransi wajar sih. Menurut saya itu wajar karena kalau kita masih bisa dijatuhkan lawan itu berarti kita masih goblok gitu aja. Kita nggak boleh nyalain mereka yang jatuhin kita gitu. Iya, berarti tapi kalau kita bisa menghindar berarti kita masih bisa gitu kan. Tapi kalau kita masih bisa dijatuhkan lawan berarti kan kita masih ada kekurangan gitu ya. Berarti Jadi kita lebih pelan dari mereka. Iya gitu kan. I see. Maksudnya kita harus nilai dari itu, kita juga sebagai rider yang di block pass yang dijatuhkan oleh lawan dengan cara itu kita harus legowo lah ibaratnya. Oh iya emang berarti aku masih kurang kalah kencang atau apa, harusnya bisa berpikir itu. Cuma kan nggak semua pembalap dan kru orang tua bisa menilai dengan itu. Mereka kadang terlalu frontal, wah emosi dulu. Padahal ya nggak apa-apa aja, nggak ada peraturan. Iya, kalau orang tuanya krunya marah-marah tabrak juga kalau saya. Jangan dong. Nah, sekarang aku pengen minta saran nih, siapa tahu nanti aku jadi riders juga ya kan. Sebagai atlet yang sudah banyak ikutan kompetisi motocross nih ya, kira-kira saran apa yang bisa kalian bagikan ke rider junior untuk membantu mereka menghadapi kehidupan itu kan serba tidak pasti, apalagi karir gitu kan, ketidakpastian dalam karir di dunia motocross. Kalau saya sih targetnya nggak terlalu panjang ya waktu itu ya, maksudnya saya menjalani apa yang saya sukai, kemudian saya fokusin apa yang ada saat itu. Yang penting kita enjoy dulu lah, maksudnya kita bikin target yang relevan, yang bisa kita capai. Jangan bikin target yang terlalu muluk-muluk mungkin, yang akhirnya kita di tengah jalan nggak nyampe di target itu, akhirnya kita pasti cepet down. Jadi kita pakai bikin target yang relevan, kalau udah tercapai kita bikin target lagi yang relevan juga. Jadi kita bisa juga itu survive di bidang kita gitu kan. Karena kan kita misalnya sekarang kita dengan era balap sekarang itu kan tiba-tiba kita harus, pembalap dituntut untuk bisa berkonten juga di sosial media. Jadi mau nggak mau kita harus juga ikut di sana, karena sekarang sponsor juga pengennya pembalap juga bisa berinteraksi melalui sosial media. Oh, itu dituntut juga ya sekarang? Iya, sekarang jadi kita dituntut untuk ikut mempromosikan produk-produk atau brandnya mereka melalui konten media. Jadi kan
sekarang yang jago balap aja kalau kalah di sosial media juga jadi pertimbangan gitu. Jadi makanya kita harus itu yang kalau kita sering bisa beradaptasi, jadi kita bisa terus mengikuti perkembangan kompetisi atau pekerjaan kita saat itu gitu sih. Kalau Zulmi gimana Zul? Ya tetap harus coba lagi, coba terus sampai bisa. Kalau saya biasanya gitu, karena saya ini kan cedera patah tulang 10 kali, tapi nggak pernah menyerah, coba terus sampai bisa. Wow, 10 kali di mana aja coba? Kaki, tangan, terus punggung, pundak, sikut, banyak lagi. Dan nggak ada rasa jerah ya? Nggak ada. Itu mungkin juga karena dibangunnya atas rasa cinta nggak sih? Iya, memang udah hobinya, terus terpaksa. Ya, emang kita itu harus terpaksa biar terbiasa gitu. Ya kayak latihan fisik gak nyaman, tapi kalau kita paksa otomatis lama-lama nyaman. Emang gitu. Latihan motocross dulu saya nggak pasti terpaksa awalnya. Tapi tetap didasari oleh keinginan sendiri dong, terpaksanya bukan dari orang lain ya, memaksa diri sendiri ya. Iya itu harus terpaksa kita, terpaksa lari, terpaksa. Ya makanya dipaksa buat olahraga, latihan dong, lebih males ya. Tapi kalau saya nggak pernah merasa terpaksa, emang suka aja menyiksa diri sendiri. Oh, wow. Beda, saya kan mencintai diri sendiri. Jangan mati capek itu. Lain konsernya. Alasannya bagus sekali ya. Yang satu mencintai diri sendiri, yang satu suka menyakiti diri sendiri ya. Tapi semuanya dua-duanya hasilnya bagus. Riders, jadi tinggal pilih aja mau menyiksa diri sendiri atau mencintai diri sendiri gitu kan. Oke, Riders, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol serunya barengan sama Aga dan juga Zulmi, saya mau ngingetin lagi nih buat kalian jangan sampai untuk kelupaan subscribe YouTube channelnya 76 Rider dan juga aktifin tombol loncengnya untuk biar kalian tuh gak ketinggalan konten-konten seru dari 76 Rider seperti 76 Rider Podcast ini. Ini seru banget, harus dilihat ya. 76 Rider Podcast ini juga bisa kalian streaming lewat Spotify, jadi kalian boleh pilih deh mau dengernya lewat Spotify atau nonton langsung muka-muka kita di YouTube channel 76 Rider. Oke, biar gak tegang, kita minum dulu. Ayo. Dari tadi udah pengen minum terus kan? Iya, manggil-manggil dia, minum saya gitu. Oke. Oke Rider, biar kita nggak tegang nih ya. Tadi kan udah ngobrolin tentang bagaimana mereka ini memulai karirnya, tips and triknya seperti apa ke rider-rider yang pemula gitu kan. Sekarang kita ajakin mereka untuk bermain games. Jadi gini, kalian tuh kan biasanya itu kan duel maut ya. Duelnya itu kan biasanya dalam kompetisi balap kan. Sekarang kalian itu ditantang untuk duel membaca mimik dari lawan, mimik bibir. Namanya adalah Read Lip Challenge. Siap ya? Oke. Masing-masing 3 pertanyaan ya, 3 kata ya. Oke. Siapa dulu nih? Siapa dulu nih? Pas genting. Yes. Kamu dulu yang pakai headset. Kamu yang membaca. Ini mulai. Kelihatan umurnya ya. Oke, sekarang waktunya untuk menebak. 1, 2, 3. Hell clickers. Hell clickers. Beli bensin. Jauh dong. Hell clickers. Clickers. Hill clickers. Ya clicker. Ya. 1-0. Pertanyaan kedua. Double jam. Koper. Double jam. Koper mesin. Jauh ya. Jauh. Bubble wrap. Jauh. Double jam.
Double jam. Double. Double. Double Ya, betul. Jam. jam. Double jam. Iya. Satu lagi. Satu lagi, knalpot racing. Knalpot racing. Knalpot racing. Knalpot racing. Iya. Udah. Sekarang gantian dia. Kerasnya. Iya. Tiga-tiganya berhasil dijawab oleh Agariansyah. Kita lihat ya apakah Zulmi bisa menjawab tiga-tiganya. Pertanyaannya silakan. Aduh, ini kenceng banget loh. Ini kenceng banget loh. Kamu aman kan kupingnya? Iya kayak mau kaget lagi. Ya, let's go. 1, 2, 3. Nah, kesana dong. Ya. Terima. Backflip. Backflip. Satu. Chill. Too easy. Kedua. Ken. Heli clicker. Ken. Motor trail. Ken. Apa? Ken. Ken. Dua. Easy. Yang ketiga. Apakah dia berhasil? Martabak. Motor balap. Martabak. Helm. Martabak. eh, Martabak. Sepatu boots. Martabak. Martabak. Bener. Itu dia bikin sendiri. Gak ada itu. Kalau dia nggak mau cuma tahu. Ya. Udah, berarti skornya sama-sama 3-3. Bagus, aman ya? Kupingnya aman ya? Aman ya. Oke. Agak. Ya. Zulmi. Tadi kan kita udah banyak nih ngobrolin tentang mentoring atlet-atlet junior gitu kan. Sekarang aku pengen nanya tentang sesuatu yang lebih ke arah teknik motocross. Wah, ini lebih deep lagi nih ya. Jangan bingung ya jawabnya ya. Ketika kalian tuh berhadapan sama track baru yang belum pernah kalian temuin, apa sih sebenarnya hal-hal yang harus diperhatikan gitu kan ketika ketemu track-track baru seperti ini? Yang perlu diperhatikan pertama, ada warung nggak sekitarnya? Wow, ngopi dulu pastinya ya, biar relax gitu kan. Wanita-wanita di sekeliling bagaimana gitu kan? Yang perlu diperhatiin biasanya sih kalau kita nggak males ya, kita ada walking track itu tadi, jadi masuk sirkuitnya jalan kaki. Tapi kalau kita pengen instan ya masuk sirkuit langsung pakai motor. Tapi kita itu memberi pelajaran untuk teman-teman itu untuk percobaan pertama di sirkuit baru, kita nggak usah jumping-jumping dulu, intinya jalan dulu, dilihat 1 putaran 2 putaran sampai kita tahu kira-kira mana titik yang berbahaya, mana titik yang gampang gitu. Jadi kita bisa mulai jumping dengan handicap yang termudah sampai yang tersusah. Jadi meskipun rider senior, saya sendiri kalau masuk di track baru pasti melakukan trik itu gitu. Jadi itu untuk meminimalisir kita cedera, karena kan ibaratnya kita nggak tahu nih, baru masuk tahu-tahu mau digas, kan kita nggak tahu setelah jumpingan itu beloknya ke kanan apa ke kiri gitu. Jadi kita masuk sirkuit ya kita lihat dulu gimana kondisinya, mana yang susah mana yang gampang, jadi kita step by step gitu sih. Itu lebih aman ya. Itu ternyata penting banget ya. Itu yang penting banget sih itu. Cuman kalau kita jalan kaki sendiri 1 putaran itu kan juga kadang. Tunggu, itu emang beneran jalan kaki ya? Jalan kaki. Itu biasanya di hari Jumat. Jadi sebelum Event, kalau lagi event ya, kita. lagi Oh event. gitu. Karena lagi event kan di hari Jumat itu nggak ada boleh latihan kan. Latihannya semua di Sabtu. Jadi kita biar lebih cepat nyantolnya. Karena kan kalau event itu
Kita harus cepat adaptasi. Waktunya terbatas. Jadi sesi latihannya mungkin hanya sekali, 2 kali. Jadi cepet-cepetan adaptasi kan. Jadi di Jumat itu dikasih sesi untuk jalan-jalan. Oh gitu. Jadi kita jalan kakinya juga ibaratnya kita lagi naik motor. Oh gitu. Biar ngapalin. Hafal tapi gitu ya. Hafal sih. Hafal ya, udah terbiasa gitu ya. Iya. Wow, oke. Kalau Zoe gimana? Kalau aku mungkin dari settingan motornya. Karena kan sirkuit ini pasti berbeda-beda. Jadi yang pastinya rider itu selain working track tadi, rider juga harus bisa mengira-ngira settingan motornya seperti settingan suspensi dan juga settingan mesinnya sedemikian rupa agar sesuai untuk kondisi track tersebut. Jadi lebih ke settingannya ya? Iya. Oke. Gimana kalau ternyata di tengah-tengah balapan nih ya, itu ada perubahan cuaca, misalnya tiba-tiba hujan gitu kan, yang tadinya udah settingan kering nih, cuacanya cerah nih, tapi ternyata tiba-tiba hujan. Menurut kalian tuh hal apa yang paling dan harus untuk disesuaikan lagi supaya bisa tetap dapat hasil yang maksimal gitu? Yang disesuaikan lagi dari cara mengendarai motor trailnya ya, atau cara melewati setiap handicap yang ada di sirkuit. Jadi yang sebelum hujan itu kita mungkin kecepatan 60 itu, jadi mungkin kita bisa melewati rintangan-rintangan atau handicap yang di sirkuit ini dengan kecepatan yang lebih pelan ya kalau hujan, seperti kecepatan 40. Karena yang pastinya kita harus cepat menyesuaikan diri juga di track yang tiba-tiba hujan tadi. Kita harus cepat menyesuaikan, beradaptasi dengan track tersebut, dan yang pastinya tetap harus menikmati track ini. Nggak boleh kita ini tracknya hujan males gitu kan. Kadang ada juga rider yang seperti itu. Jadi kita harus tetap semangat dan tetap tenang menghadapi track yang tiba-tiba berubah menjadi hujan tadi. Harus kontrol emosi juga ya. Kalau misalnya udah kesel duluan itu berpengaruh banget ya sama mood kan. Iya benar. Gitu kan. Kalau Aga gimana? Kalau tiba-tiba hujan, saya lakukan adalah berteduh. Bener juga sih ya. Kalian nggak pernah pakai jas hujan gitu waktu balapan? Nggak pernah pakai jas hujan. Balap pernah. Terus, tapi ya itu tadi, kita yang paling gampang menyesuaikan ritme. Jadi kita, karena kan yang tadinya kering tiba-tiba hujan, itu pasti licin kan. Jadi kita menyesuaikan kecepatan. Terus karena semua rider pasti menyesuaikan kecepatan. Jadi kita 1 lap 2 lap awal itu ya adaptasi lagi dengan kondisi track gitu kan. Kita cari jalur mana yang nggak licin, jalur mana yang aman biar nggak kejebak. Itu aja sih. Kalau tentang fisik nih, menurut kalian untuk mempersiapkan fisik seorang riders, apalagi untuk menghadapi kondisi fisik yang ekstrim gitu ya, mungkin seperti dehidrasi kalau misalnya lagi panasnya berlebihan gitu kan, ekstrim banget, itu gimana nih? Atau hal yang lainnya mungkin yang pernah kalian alami? Kalau dehidrasi kan sebenarnya sampai benar-benar kita lemes kan. Itu alhamdulillah belum pernah, karena kita juga ngatur makan minum sebelum race, nyesuaiin kan. Cuma kita yang harus perhatiin ya tadi, ketika panas betul itu kita jaga emosi sih yang pertama. Karena kan kalau sedikit capek kita langsung ngeluh, kita ngerasa jenuh, itu yang bikin kita semakin capek. Jadi harus tetap dikontrol lah moodnya gitu ya. Itu yang paling penting ya. Kalau Zomi gimana? Kalau aku sih tetap chill bro. Karena aku orangnya nggak terlalu ya, kalau panas ya dinikmatin, kalau hujan dinikmatin juga ya, jadi tetap chill. Ini kayaknya efek dari 10 kali patah tulang ya, jadi bisa nikmatin banget ya. Chill banget. Oke, kalau ngomongin tentang lintasan nih ya, lintasan tuh kalau misalnya kalian lagi ngadepin lintasan yang berpasir, yang becek, yang berlumpur, apa hal-hal yang harus diperhatikan biar tetap dapat lap time yang optimal gitu dengan kondisi-kondisi yang seperti itu? Kalau saya sih biasanya lebih ke ban.
ya mengganti ban sesuai karakter sirkuit. Kalau sirkuit pasir kita ya ganti ban sesuai tipe pasir. Kalau sirkuit kering ataupun hujan juga ada tipe kering dan hujannya sendiri. Jadi yang pastinya di situ traksi motor itu sangat berpengaruh untuk kita itu meraih time lapse yang lebih cepat. Jadi yang pastinya ban motor ini sangat penting untuk melewati setiap sirkuit yang berbeda-beda. Kalau misalnya yang disiapin itu bannya kering, ternyata sampai di sana itu hujan deras banget dan berlumpur. Itu Bawa ban juga? Iya, yang pastinya kita udah spare banyak ban ya. Jadi sekali balapan itu mungkin kita biasanya bisa bawa 3 ban atau lebih. Karena kita nggak tahu juga kondisi sirkuitnya. Yang pastinya kita harus siap cadangan ban lebih agar lebih maksimal pada saat berlomba di sirkuit tadi. Butuh berapa lama tuh waktunya untuk ganti ban tuh? Ganti ban mungkin 10 menitan. Cepet ya? Tergantung skill krunya kita. Oke. Biasanya Cepet juga sih. Iya. Jadi emang harus bawa ban ya? Iya. Ada yang 2 menit juga kan. Serius? Iya sih. Zut, gitu ya. Oke. Agak. Enggak, maksudnya udah ada spare ban tinggal pasang lagi gitu. Satu roda udah siap. Gitu. Sama velgnya juga. Satu set gitu kan, tinggal pasang gitu aja. Langsung jadi gitu ya. 2 menit setengah. Hitungin banget kayaknya. Aku hitungin soalnya. Oh iya? Iya. Iya sih. Karena durasi itu kan juga menentukan ya kalau misalnya. Ya kan kita itu estimasi kan, karena kita ibarat cuaca mendung, kita race kurang 1 race, jadi kita harus spekulasi ganti enggak gitu. Kan kita kayaknya yang lama bikin itu ya. Iya, kita harus punya pengalaman kira-kira kalau ganti ban itu berapa menit, ganti apa itu kan. Ya. Buat pedoman kita ketika mengambil keputusan enaknya ganti ban apa enggak. Kemudian kalau kita nggak tahu estimasi ganti ban berapa, kita ganti ban malah keduluan race kan susah juga, tinggal gitu kan. Jadi kalau menurut Aga, ban juga paling penting? Iya, itu. Atau ada hal yang lain? Untuk kondisi-kondisi yang berlumpur? Enggak sih, yang paling penting kalau dari motor ban. Cuma kalau dari segi pembalapnya sih mereka ya menyesuaikan sendiri masing-masing kalau itu. Udah skillnya masing-masing ya, kalau lagi hujan banget gimana, lagi kering gimana gitu ya. Dan sekarang ini mereka ini sedang menghadapi trial game dirt series. Betul? Kapan sih itu? Tanggal 21. 21? 22. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari? September. Wow, besok banget nih. Oke, jadi kan udah mau masuk ke seri ke-5 nih ya. Ceritain dong, ada kendala apa aja nih persiapannya besok gitu kan, atau ada masalah apa untuk menyelesaikan TGD tahun ini? Masalahnya kurang persiapan sih. Serius? Iya. Ini jujur loh Riders ya. Ini jujur mereka bilang kurang persiapan. Iya. Gimana tuh? Tahun ini Aku santai banget ya ngomongnya. tahun ini kurang persiapan, bahkan nggak ada persiapan. Harusnya gimana? Terus kalian gimana? Harusnya sih yang normal itu, pembalap normal itu latihan gitu kan, jaga fisik gitu. Motornya sehat. Motor sehat. Saya enggak. Yang enggak motornya nggak sehat atau yang mananya nih? Nggak latihan. Biasa. Motornya biasa. Saya nggak pernah latihan. Agak nggak pernah latihan tuh. Jujur nggak apa-apa, cuma ada di 7 ada podcast doang mereka ngomong kayak gini terus. Ya terus nggak pernah fisik kan gitu. Oke. Ya ini nggak boleh dicontoh sih. Tapi kalian siap kan? Ya harus siap. Dengan ketidaksiapan ini, perasaan ketidaksiapan ini, gimana menghadapinya rasanya? Iya, tetap percaya diri. Percaya diri. Nomor 1 pede. Ya, pede dulu. Chill bro. Nggak siap nggak apa-apa, yang penting chill bro. Terus? Kalau kamu Zumi? Kalau untuk latihan fisik, tiap hari aku tetap latihan fisik, latihan refleks juga tetap tiap hari. Untuk latihan motor ini, nah ini udah hampir 1 bulanan mungkin aku nggak latihan motor karena lagi sakit motornya.
lagi di bengkel karena ada kalau orang gitu mungkin lagi patah tulang gitu mungkin jadi mesinnya itu ada yang rusak dan itu butuh waktu yang lama untuk diperbaiki jadi ya nunggu motornya ini jadi tapi ini kebetulan udah jadi motornya tinggal latihannya aja. Oke, tapi terlalu basic masalahnya itu. Jadi latihannya pas waktu hari H aja gimana? Tapi kalian chill banget ya? Chill. Ya, Wow. kita mau berkeluh kesah ya gimana keadaannya gini kan. Adanya itu Iya. Oke. Sebulan nggak latihan? sebulan. Terus besok harus menghadapi PGD itu kayak gimana ya? Ya tetap chill, percaya diri tadi. Oke, wow. Oke, baiklah. Emang nyali aja nggak cukup. Chill bro. 76 rider kan nyali aja nggak cukup nih ya. Jadi nggak cuma nyali tapi banyak banget yang harus dipersiapkan termasuk salah satunya adalah dari segi safety. Ya harus memperhatikan itu. Nah buat kalian tuh gimana sih caranya untuk mengutamakan safety sementara kalian sendiri juga harus perform dengan baik dan juga berusaha untuk push the limit di setiap rate-nya. Kalau untuk safety ya mungkin ya pakai helm, sepatu motocross. Nah sepatu motocross ini agak beda ya. Ini sepatunya itu lebih besar dari sepatu olahraga lainnya. Jadi untuk melindungi bagian kaki kita. Kalau biasanya kan cuma di atas mata kaki, ini sampai di bawah lutut pas biasanya sepatunya tingginya. Yang pastinya lebih aman untuk melewati handicap karena kadang kita itu cedera itu nggak harus jatuh. Jadi kita itu kadang di atas motor aja kalau kita salah landing atau kita kayak oleng gitu, itu kita bisa cedera bagian kaki atau tiba-tiba retak gitu. Iya bisa gitu. Jadi yang pastinya safety ini sangat penting untuk setiap rider yang menunggangi motor trail atau setiap rider motocross. Oke, safety itu ya. Iya. Pakai helm, terus perlengkapan yang lain. sepatu balap, terus knee brace. Knee brace itu juga penting. Knee brace ini gunanya kayak untuk melindungi lutut kita. Jadi biasanya itu kan kalau atlet bermotor lainnya itu cuma pakai deker. Deker itu mungkin busa untuk melindungi lututnya mereka. Nah kalau ini tuh seperti rangka untuk melindungi lutut. Ini biasanya ada yang terbuat dari besi, ada juga yang terbuat dari plastik. Yang pastinya ini lebih meminimalisir untuk terjadinya cedera. Oke, kalau ada safety-nya apa nih yang harus dijaga nih? Kalau safety sih lebih ke ritme riding ya. Misalnya kita ada salah satu handicap yang emang nggak bisa kita push, kemudian ada handicap yang kita bisa push lagi di situ untuk manuver jumping, manuver tikungan. Lebih ke itu sih. Jadi kita harus kontrol menyesuaikan kemampuan kita. Ibaratnya kita di salah satu tikungan bisa 70 km per jam, tapi di tikungan yang lain kita bisa nge-push lagi di atas 80 gitu. Jadi bisa lebih menyesuaikan itu sih. Safety-nya jadi gimana? Ya jadi kita biar lebih safety berkendaranya, biar meminimalisir jatuh gitu aja. Kalau lebih ke skill. Lebih ke skill sih. Kalau safety gear kan pasti mereka udah memakai dengan standar kan. Kita balik lagi ke safety di lintasannya, kemudian safety bagaimana kita bermanuver itu sih, biar tidak terlalu membahayakan rider lain gitu. Itu aja ya. Oke, jawabannya berbeda. Skill sama benar-benar safety dari yang mendukung ya, alat-alatnya yang mendukung ya. Oke, satu pertanyaan terakhir nih buat Zumi dan juga Aga. Tips atau saran dari kalian ini tentang pentingnya kesadaran keselamatan di dunia olahraga ekstrim motocross nih ya, untuk para atlet pemula atau orang yang baru mau terjun nih di dunia balap ini. Apa saran dan juga tipsnya? Sarannya sih kalau kita mau terjun di dunia sport itu
pastikan kita juga udah pakai safety gear-nya ya. Itu di bidang apapun kita pakai peralatan yang standar sesuai regulasi di olahraga tersebut. Kalau di motocross ya kita pakai helm sampai protektor sepatu, jadi full komplit satu badan. Kemudian itu yang susah, kadang kalau pembalap pemula tuh latihan pakai helm aja, pakai celana pendek, nggak pakai sarung tangan. Nah itu kan yang mereka tidak dianjurkan ya. Iya, nggak safety kan. Jadi kadang mereka itu pilih simpelnya aja, kadang pakai sepatu biasa tahu-tahu latihan. Nah itu yang emang sih karena awal-awal kita itu pakai sepatu besar itu kaku dan kita jalan pun kaku, tapi itu ternyata yang membuat safety gitu loh. Jadi kita emang harus juga beradaptasi dengan protektor yang kita pakai gitu. Emang awal-awal sih saya sendiri merasa kaku, tapi ternyata dengan kakunya sepatu itu yang membatasi gerak kaki kita agar ketika terjadi itu nggak kesleo gitu kan. Sebenarnya kesleo kan karena over manuver dari pergelangan kita atau apa kan gitu. Jadi itu sih kita harus beradaptasi dengan protektor yang emang diwajibkan untuk kita pakai. Oke. Kalau Zulmi? Kalau untuk terjun sih mungkin bisa langsung untuk mengikuti sekolah balap ya. Karena kita yang pastinya di sana itu diarahkan untuk menjadi rider yang profesional. Jadi selain kita diajarkan skill-skill, kita juga diajarkan mungkin cara yang aman pada saat kita berkendara, itu mungkin dari tekniknya seperti bukaan gas atau cara menunggangi motor. Jadi yang pastinya kita lebih maksimal pada saat menjadi rider itu. Jadi nggak asal-asalan ikutan aja. Jadi yang pastinya kalau ingin menjadi rider yang lebih profesional, kita mungkin harus diwajibkan ya untuk mengikuti sekolah balap. Oke, biar lebih terarahkan itu ya. Betul. Alright. Oke riders, itu tadi adalah obrolan seru kita bersama Agariansyah dan juga M Zulmi. Banyak banget ya insight-insight yang kita dapetin nih ya, dari tips dan juga saran-saran dari mereka. Ternyata si Zulmi ini orangnya lebih chill bro, yang satunya Agariansyah itu lebih Males. tapi sebenarnya males sama chill tuh tipis ya bedanya ya gak sih? Ya kan, males itu lebih yang males gitu. Kalau chill kayaknya ya chill aja, mau apa aja dihadepin gitu kan. Oke, akhirnya sampai juga kita di akhir acara. Sebelum aku tutup acara ini, aku mau ngingetin jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya 76 Riders, dan juga di Spotify juga ada. Sosial media kita juga ada di @76riders.id ya. 76 Rider, Nyali aja, gak cukup.